Ibu yang dikasih Tuhan, selamat datang di ibadah kategorial yang kita lakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada malam hari ini. Sebelum memulai ibadah malam ini, bersama kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Seperti biasa, diharapkan jemaat mematikan speaker Zoom atau mic pada saat menyanyi kecuali untuk berbalas-balasan. Jemaat terkasih, mari kita mulai ibadah keluarga pada malam hari ini. Roh Kristus telah menghimpun kita kembali pada malam ini untuk beribadah bersama keluarga secara daring dari rumah masing-masing, hanya untuk memuji dan memuliakan namanya. Untuk itu, saya undang jemaat untuk memuji Tuhan dengan bersama menyanyi pembukaan Kidung Jemaat 17. Bait pertama kedua, Tuhan Allah hadir. Kita masuki potom dan salam. Pertolongan kepada kita dalam kebaktian ini adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih karunia Yesus Kristus menyertai ibadah saat ini. Amin. Belum ada suaranya, Ren? Kitab suci hartaku tak ternilai
Ya. Baik, saudara-saudara, kita bersama, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami hadir dalam setiap keberadaan kami dan juga dalam setiap waktu yang kami jalani. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menyerta dan memimpin kami, bahkan Tuhan jugalah yang mencurahi kami dengan segala anugerah dan kebaikan-kebaikan hidup kami. Dan kami di saat ini sungguh mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu yang menuntun hidup kami, dan firman itu yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Ke dalam tangan-Mu kami berserah, dan biarlah Yesus Tuhan yang mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan juga hamba-Mu Tuhan perlengkapi untuk melayankan firman. Karena itu Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca bagian dari surat Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab memberikan judul di sini persembahan yang benar. Ya, begini katanya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada saat tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setiap kita tentu mengalami perubahan-perubahan dalam hidup. Ya, ketika kita masih remaja seperti apa? Ketika kita pernah jadi pemuda seperti apa? Kita juga pernah menjadi muda dan pernah juga kemudian kita pun juga menjadi proses pendewasaan. Saudara, setiap periode waktu yang kita jalani, kita mengalami perubahan-perubahan. Baik cara kita berpikir, dan bahkan juga rasa kita berkomitmen kepada keluarga atau pekerjaan. Ya, tentu saja ketika kita pun juga lalu dari dulu bujangan, lalu kemudian kita menjadi rumah tangga. Ketika kita berumah tangga, kita punya anak satu, anak dua,
atau mungkin 3 atau 4, maka semuanya itu pun juga membuat cara hidup dan cara berpikir kita berubah. Tanpa kita sadari, kita pun juga berubah. Mungkin di antara bapak dan ibu yang sekarang sudah dikaruniai, ada menantu, ada cucunya, berubah lagi. Ya, cara kita pun juga memahami, kita berubah-ubah. Saudara, maka perubahan pada periode-periode itulah yang membuat kita pun juga lalu kemudian bertanya, apakah kita berubah menjadi lebih baik atau kita berubah justru menjadi lebih buruk keadaan kita? Ya, begitu juga ketika kita di dalam kesehatan ini pun juga, apakah ketika tubuh kita tambah tua, tambah renta, apakah kita tetap sehat? Atau kita pun juga ketika kita bertambah tua, tambah renta dan lemah, lalu kemudian kita pun juga semakin banyak mengalami sakit dan penyakit. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya kita akan fokuskan kepada ayatnya yang kedua. Rasul Paulus mengatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya saudara, begitu kita mengikut Yesus, begitu kita pun juga menjadi pengikut Yesus dan murid-murid Yesus, maka setiap kita memiliki kesadaran. Kita pun juga diajak untuk menyadari siapa kita sebenarnya, ya konsep diri. Maka ketika kita sadar dan kita menyadari benar siapa kita, ini adalah proses pendewasaan, maka saudara ketika kita menyebut kita sebagai orang Kristen, atau pengikut Yesus, maka tentu saja kita harus berbeda. Kita tidak lagi kemudian menjadi sama serupa seperti orang lain yang bukan pengikut Yesus. Tentu saja kita pun juga harus berubah. Ya, tidak seperti orang lain. Apa yang berubah dan apa yang harus menjadi beda? Tentu saja saudara, yang paling utama yang harus berbeda itu adalah pembaharuan budi, akal budi. Kenapa harus akal budi, saudara? Karena ya bagi Rasul Paulus yang sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani, maka dia mengatakan bahwa akal budi ini adalah pusat kendali hidup manusia. Ya, akal budi ini pun juga adalah pusat kekuasaan. Apa yang dilakukan oleh manusia, maka setiap sikap, setiap perbuatan, dan juga setiap tingkah laku manusia itu dikendalikan oleh akalnya dan budinya, hati nuraninya. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka ketika kita pun juga mengikut Yesus, menjadi seorang pengikut Yesus, maka kita harus berubah. Akal budi kita harus berubah. Akal budi kita itu, saudara, maka saat ini tertuju fokusnya hidupnya orang Kristen, itu hanya fokusnya kepada Tuhan. Saudara, ini yang memang agak unik. Jadi apa yang dipikirkan oleh orang-orang Kristen itu harusnya ya Tuhan. Hidupnya ya perbuatlah segala sesuatu, perbuatlah seperti kamu berbuat untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita kerjakan adalah sebuah tanda syukur dan persembahan hidup. Entah kita bekerja dimanapun, entah kita bekerja di pemerintah misalnya sebagai pegawai negeri, entah kita bekerja di swasta, entah di perusahaan mana kita bekerja, ataukah kita pun juga berkarya dimanapun, maka fokus kehidupan kita itu lakukanlah seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka inilah yang membuat ya base dasar hidup, perubahan yang membuat orang Kristen ini, gitu kita ini memang seolah-olah untuk melakukan untuk Tuhan. Jadi saudara, kalau tetangga kita ini kan kalau hidup untuk Tuhan itu lalu kemudian yang diperhatikan adalah hanya sekedar ibadahnya. Ya soal sholatnya,
lalu kepatuhan kepada aturan-aturan, lalu dalilnya, lalu kemudian kepada halal haram, ya semua harus semuanya begitu ya. Semuanya lalu kemudian kepada pure aturan. Kalau di kita enggak. Jadi kekristenan ini arahnya adalah seluruhnya untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, saudara, semuanya ini didasari oleh akal dan pikiran kita. Karena itu akal pikiran kita ini gitu kan harus berubah dan diubahkan. Karena kita hanya melakukannya untuk Tuhan, saudara, maka harusnya kita melakukan apapun yang terbaik untuk hidup kita. Nah, karena kita melakukannya untuk Tuhan. Sehingga kamu dapat membedakan kalau kita hidup dalam pembaharuan budi, sehingga kita dapat membedakan mana yang kehendak Allah. Itu apa yang Tuhan kehendaki. Itu kan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Maka kita tahu membedakan apa yang baik, ya, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi kehendak Allah itu kalau boleh saya singkat ya supaya simpel aja. Nah, kan kalau kita pun juga kalau terlalu banyak mengatakan orang Kristen itu harus begini, harus begitu. Orang ini harus begini, begini. Harus beganang, begonong, wah banyak banget aturannya, pusing saya. Ya, jadi saya ingat dulu dosen saya, kalau kita mengikuti seluruh hukum Taurat, itu ada 144.000, Ibu bayangin. Aturannya 144.000 aturan yang mulai dari soal cuci tangan, mulai dari soal membasuh kaki, dari soal, wah banyak banget orang mau ibadah, orang mau berdoa aja aturannya harus membersihkan tangan ya kalau saudara kita mah apa namanya wudu ya. Gitu. Nah, kalau misalkan orang Yahudi itu di dalam Alkitab kita itu orang tidak mencuci tangan aja, wah udah najis deh. Pokoknya orang tidak bawa banyak sekali aturannya ada 144.000. Apa Bapak Ibu tidak pusing itu? Itu kan kudu ngapalin sebegitu banyaknya. Lalu bagaimana hidupnya orang Kristen? Apa yang menjadi kehendak Allah? Yang menjadi kehendak Allah itu simpel orang Kristen. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu aja. Itu kan bagaimana kita, kalau kita menyakiti orang, apakah itu adalah wujud kita mengasihi orang? Apakah kita pun juga kalau misalnya mencubit orang, apakah kita pun juga itu adalah wujud mengasihi orang? Apakah kita pun juga kalau kita menghina orang, menjatuhkan martabat orang lain, lalu kemudian kita pun juga bahkan maaf berkata-kata kasar yang sangat kasar, apakah itu adalah wujud mengasihi orang? Saudara, maka memang benar kita bisa punya pandangan yang berbeda tentang moral. Ya, Sam Harris itu dia mengatakan moral landscape itu waduh macam-macam sekali. Tapi prinsip kasih, saudara, orang mencintai, orang mengasihi memang juga bisa berbeda-beda. Itu cara orang. Tetapi prinsip yang utama adalah, saudara, orang mengasihi itu adalah wujudnya belajar menghargai hidup. Ya, kalau kita ingin dihargai, apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, maka perbuat jugalah demikian. Gitu. Ya, jadi kalau kita pun juga tidak suka dicubit, ya jangan mencubit orang. Kalau kita pun juga tidak suka lalu dihinakan orang, ya jangan menghina orang. Kalau kita pun juga tidak suka lalu kemudian dilukai batin kita, ya jangan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan di Minggu Prapaskah ini, bukan hanya sekedar kita diajak terus untuk bertobat dan bertobat, tetapi juga yang paling utama kita diajak untuk
mengalami pembaharuan hidup. Ya, kita memperbaharui hidup kita. Bagaimana sudut pandang. Ya, bagaimana kita pun juga melihat hidup kita. Supaya apa yang kita jalani, yang kita hidupi adalah sebuah kehidupan yang sungguh berkenan kepada Allah. Ya, hidup kita seperti apa? Saya juga nggak ngerti. Tetapi saya berupaya dan berjuang supaya hidup saya ini berkenan ke hadapan Tuhan. Dan juga kalau saya berkenan di hadapan Tuhan, maka saya pun juga harus berkenan di hadapan sesama. Karena itulah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita ini, maka setiap orang percaya, setiap orang yang mengikut Yesus Tuhan, maka dia harus mengalami perubahan. Supaya dia memiliki citra Allah di tengah-tengah kehidupannya. Amin. Saudara dan saudari terkasih, marilah nyatakan syukur kita dengan tulus hati agar persembahan kita mempunyai manfaat dan berkenan di hadapan Allah yang telah memberikan putranya Yesus Kristus demi keselamatan kita. Dengan tangan kita memberi, dengan hati dan mulut kita memuji dari nyanyian Kidung Jemaat 439. Bila topan keras melanda hidup. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baik, saudara-saudara, kita menaikkan doa syafaat kita. Ada pokok-pokok doa yang mau kita bawakan dalam doa kita sekarang ini? Atau yang umum saja? Baik, kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, biarlah firman Tuhan boleh menuntun hidup kami. Kami boleh berubah dan kami boleh diubahkan. Sehingga hidup kami boleh menyatakan kasih dan kemuliaan nama Tuhan dimanapun kami ada. Tuhan yang meneguhkan dan Tuhan jugalah yang menguatkan kami. Sehingga kami pun juga boleh dengan sungguh-sungguh boleh menyatakan cinta kasih kami kepada siapapun. Dan kami pun juga boleh dibaharui dalam hidup kami sehingga kami boleh lebih berkenan ke hadapan hadirat Tuhan. Tuhan berkati setiap kami ketika kami harus bergumul dengan realitas kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga yang menjadi sumber pengharapan kami dan Tuhan juga yang tahu benar apa yang kami gumuli. Tuhan sertai kami pun juga dengan sungguh agar kasih dan kemuliaan nama Tuhan pun juga boleh menjadi nyata di dalam segala perkara. Karena itu Tuhan Allah Bapa, kami yakin, kami percaya benar, Tuhan jugalah yang menyertai anak-anak kami, mereka yang sekolah, yang sedang menghadapi ujian, atau mereka yang kuliah, atau mereka yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan, atau anak-anak kami pun juga yang sedang menantikan pasangan hidup yang Tuhan mau beri, atau mereka pun juga yang sedang berupaya untuk meraih dan bertumbuh di dalam karir dan panggilan mereka. Kiranya Tuhan tolong
agar di dalam setiap kehidupan kami sungguh melihat dan merasakan bagaimana kuasa Tuhan boleh menjadi nyata. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, baik Bapak Siritonga, Bapak Subono dengan Ibu, juga Bapak Bilher, dan kiranya Tuhan juga yang menjadi penolong pada saat ini bagi Oma Sagedi, orang tua kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan juga menyertai mereka yang lanjut usia, orang tua kami. Tuhan juga memberkati mereka yang janda, yang duda, yatim, dan piatu dalam segala perkara. Ke dalam tangan-Mu kami berserah Tuhan Yesus, dan biarlah hanya Yesus Tuhan Sang Juru Selamat yang menjadi gembala agung kami, yang menyertai di dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Amin. Janji yang Sebagai nyanyian manis kau tak dari PKJ lupakan, kau terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku memimpimu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, Ratu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Hosiana. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya. Terima kasih. Selamat Kebaktian selesai. malam, selamat sore Bapak Ibu.